Hai, saya Nur Ismani, bukan kreator. Hari ini saya akan mereview sebuah device internet yang mana digunakan untuk mengambil atau menerima sinyal untuk internet, khususnya untuk komputer dan laptop. Ya, di sini saya punya dua device, yaitu USB 2.0 Ethernet LAN adapter, dan yang satunya lagi WiFi USB 2.0 802 11N. Dari kedua device ini saya dapatkan di online shop. Nah, untuk link pembeliannya bisa dicek di deskripsi ya. Saya akan tes uji coba satu persatu dari device ini, mana yang lebih bagus penggunaan speed atau kecepatannya yang didapatkan dari kedua device ini. Ya, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama itu ialah USB 2.0 Internet LAN adapter. Yang belum punya drivernya itu nggak masalah ya. Bagi pengguna Windows 10 ini udah tersedia fitur plug dan play-nya. Jadi udah tinggal colok, udah langsung terpasang driver universalnya ya secara otomatis. Kalau misalnya tidak bisa memasang otomatis, begitu kita colok ya, mau nggak mau kita harus menginstal drivernya, dan drivernya udah saya sertakan di link deskripsi di bawah. Jadi silahkan diambil aja, silahkan di-download di situ. Kemudian untuk spesifikasi dari USB 2.0 LAN adapter ini, yaitu bisa men-switch 10 Mbps atau 100 Mbps secara otomatis ya, dari kecepatan awalnya begitu ya. Ya, terus support full duplex 10 atau 100 Mbps. Support All USB standar dari 1.0 sampai 3.0. Support Windows 98 sampai dengan Windows 10. Support 98 sampai dengan Windows 10. Nah, jadi kalau misalnya kita punya Windows 7, masih memakai Windows 7, itu biasanya udah langsung ke detect. Begitu kita colok, driver universalnya sudah langsung terinstall ya begitu. Jadi kalau misalnya kayak saya pengguna Windows 10, driver universalnya udah langsung terinstall sendiri karena dia punya fitur plug and play itu ya. Jadi demikian itu spesifikasi yang tertulis di kemasannya ya. Nah, nanti kita buat tes kecepatannya menggunakan speed test ya. Berikut hasil speed test yang saya dapatkan setelah memakai device USB 2.0 adapter ini, yaitu dengan kecepatan downloadnya sekitar 5 Mbps dan uploadnya 4,51 Mbps. Kalau dibandingkan dengan WiFi onboard bawaan laptop saya, seharusnya akan mendapatkan kecepatan standarnya yaitu 12 Mbps downloadnya dan uploadnya 5 Mbps. Entah kenapa ketika saya memakai USB LAN ini kecepatannya jadi turun. Dari analisa saya, mungkin karena device ini menggunakan USB 2.0, makanya daya transfer datanya berkurang. Itu menurut saya ya. Secara spesifikasi harusnya bisa mencapai kecepatan standar internet saya gitu. Jadi tergantung dari teman-teman aja. Kalau berminat silahkan dibeli, dipakai untuk keperluannya sehari-harinya buat di rumah. Nah, kemudian tadi itu sudah LAN adapternya. Sekarang kita lanjut ke device yang kedua, yaitu USB 2.0 WiFi dongle mini 300 Mbps. Ya, kalau untuk kemarin saya sudah sempat unboxing video ini, silahkan klik link di atas ya. Dari spesifikasinya, yaitu standarnya itu bisa mengambil sinyal 802 11N, seri N, seri G, dan seri B. Interface-nya USB 2.0. Frekuensi range-nya 2,4 GHz. Wireless speed-nya dari 270 kbps sampai 27 Mbps. Itulah dari spesifikasi singkat dari USB wireless ini. Dan untuk yang memerlukan drivernya, sudah saya sertakan di deskripsi juga ya.
Dan ini tampilan berikut setelah saya uji coba dengan speed test. Kecepatan yang didapatkan yaitu 5,18 Mbps download dan 3,27 Mbps upload. Ya, sangat berbeda sedikit dengan USB LAN adapter yang pertama tadi. Itu entah kenapa, mungkin karena bentuknya yang kecil dan komponen-komponen dalamnya juga berpengaruh dengan kecepatan tersebut. Demikian review singkat dan tes device ini. Dari semua yang saya jelaskan, maka saya dapatkan kesimpulan dari hasil pemakaian saya ini, yaitu untuk pengguna USB LAN adapter cukup bisa diandalkan. Itu pun kalau misalnya kita punya jaringan kabelan dan tidak punya WiFi onboard yang sudah tersedia di laptop atau PC kalian. Sedangkan untuk USB WiFi, karena bentuknya kecil dan minimalis, sangat besar kemungkinan pemakaian sangat efisien. Hanya saja kecepatan yang diperoleh tidak mendekati kecepatan dari internet provider asalnya. Saya serahkan kepada teman-teman sekalian mana yang akan kalian pilih sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Demikian review saya kali ini. Mohon maaf apabila penyampaian saya yang kurang jelas dan ada kata-kata menyimpang dari pembahasan review. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nur Ismani, bukan kreator.